5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar masih di tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 3, peristiwa mengisi kemerdekaan, pembelajaran yang kedua. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat. Setiap warga negara Indonesia berkewajiban mengisi kemerdekaan dengan kegiatan yang positif, sesuai dengan peran masing-masing di dalam masyarakat. Demikian juga dengan pelajar adik-adik. Peran apa yang bisa dilakukan sebagai pelajar untuk mengisi kemerdekaan? Mari kita cari tahu bersama-sama. Peran pelajar dalam mengisi kemerdekaan. Adik-adik, amati gambar berikut ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia kini telah menjadi negara yang berdaulat dan merdeka. Sebagai negara yang telah merdeka, adalah tugas warga negaranya untuk melakukan kegiatan mengisi kemerdekaan sesuai dengan peran masing-masing. Pelajar merupakan salah satu warga negara yang memiliki peran dan tugas yang harus dilaksanakan untuk mengisi kemerdekaan. Pelajar merupakan bagian dari pemuda bangsa yang akan menjadi penerus bangsa ini. Sebagai generasi penerus bangsa, para pelajar ini dituntut bekerja keras dan belajar dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas dirinya. Ya, generasi berkualitas pasti diperlukan untuk memajukan bangsa. Belajar tidak hanya dilakukan di lingkungan sekolah. Belajar dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang sangat berguna untuk mengasah rasa peduli dan cinta tanah air. Nah, kegiatan tersebut bisa seperti pramuka, palang merah remaja, menjadi duta seni, kegiatan olahraga, merupakan beberapa kegiatan yang berdampak baik bagi peningkatan kualitas diri pelajar. Dengan demikian, pelajar terhindar dari kegiatan negatif yang dapat menimbulkan masalah dalam masyarakat, seperti tawuran antar pelajar atau terjerumus dalam tindakan kekerasan serta pelanggaran hukum lainnya. Jadi adik-adik, kalian harus mengisi masa remaja kalian dengan kegiatan yang positif ya. Perjuangan pelajar sebagai generasi muda saat ini tidak lagi mengangkat senjata dan berlaga di medan perang melawan penjajah yang tampak. Masa itu telah berlalu adik-adik. Pelajar sebagai generasi penerus bangsa harus berjuang melawan kebodohan, kemiskinan, rasa malas, rasa mudah menyerah yang dapat merugikan masyarakat dan bangsa. Generasi muda Indonesia harus sehat jiwa dan raganya. Ia harus berpendidikan, pantang menyerah, bekerja keras, kreatif, berakhlak mulia, cinta tanah air dan bangsa. Hidup generasi penerus bangsa adik-adik. Nah, kalian harus jadi generasi penerus bangsa yang berpendidikan ya, yang pantang menyerah. Kalau diajak hal-hal yang negatif, jangan mau ya. Kalian harus berakhlak mulia, cinta terhadap tanah air kita. Adik-adik, dalam bacaan tadi ada kata baku dan tidak baku yang akan kita pelajari makna atau artinya. Yang pertama adalah kata pelajar. Pelajar itu artinya anak sekolah ya. Nah, ini terutama untuk anak sekolah dasar dan sekolah lanjutan. Bisa juga arti pelajar ini adalah anak didik, murid, atau siswa. Lalu berikutnya ada kata generasi.
Generasi itu artinya adalah masa orang-orang satu angkatan hidup. Berikutnya ada kata kualitas. Nah, yang betul kata kualitas itu tulisannya yang ini adik-adik. Ini yang baku. Tetapi kita sering menjumpai orang-orang menuliskan kualitas itu pakai W. Ini sebenarnya kosakata yang tidak baku. Yang bakunya adalah kualitas ya, kualitas ya. Itu artinya apa? Derajat atau taraf atau mutu, kepandaian, kecakapan adik-adik. Berikutnya ada kata pramuka. Kita sering mendengar ya, pramuka itu singkatan dari Praja Muda Karana. Kalian pasti pernah ikut pramuka kan? Ini adalah organisasi untuk pemuda yang mendidik para anggotanya dalam berbagai keterampilan, disiplin, kepercayaan pada diri sendiri, saling menolong, dan sebagainya sebagai anggota organisasi pramuka. Lalu ada kosakata baku yaitu kreatif. Di sini pakai F adik-adik. Ada yang nulisnya pakai P ya. Itu tidak betul ya. Itu salah adik-adik. Jadi yang betul adalah kreatif pakai F. Nah, kreatif itu adalah memiliki daya cipta atau memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu. Itu yang namanya kreatif. Adik-adik, ceritakan kembali isi bacaan yang berjudul Peran Pelajar dalam Mengisi Kemerdekaan dengan menggunakan kata-kata kalian sendiri. Gunakan kalimat yang efektif dalam menceritakan bacaan yang berjudul tadi adik-adik. Misalnya di sini ya, Kak Citra persingkat nih dari bacaan tadi. Negara Kesatuan Republik Indonesia kini telah menjadi negara yang berdaulat dan merdeka. Pelajar memiliki peran untuk mengisi kemerdekaan. Para pelajar dituntut untuk bekerja keras dan belajar dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas dirinya. Belajar itu tidak hanya dilakukan di lingkungan sekolah. Belajar dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Perjuangan pelajar tidak lagi mengangkat senjata dan berlaga di medan perang. Pelajar harus berjuang untuk melawan kebodohan, kemiskinan, rasa malas, rasa mudah menyerah yang dapat merugikan masyarakat dan bangsa. Nah, itu tadi Kak Citra mencoba untuk menceritakan kembali dari bacaan tadi. Adik-adik, salah satu peran yang ditujukan oleh pelajar dalam mengisi kemerdekaan adalah dengan belajar giat dan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Carilah informasi mengenai perilaku dan kegiatan positif yang dapat dilakukan pelajar di lingkungan berikut ini. Nah, di sini Kak Citra sudah ada contoh ya, kegiatan positif yang bisa dilakukan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Kalau di rumah, contohnya apa? Membantu pekerjaan rumah, bekerja sama dengan anggota keluarga, saling menghormati dan menghargai sesama anggota keluarga, melaksanakan perintah orang tua, memanfaatkan waktu untuk belajar daripada bermain, mengerjakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya di rumah. Itu kegiatan positif yang bisa kalian lakukan di rumah untuk mengisi kemerdekaan. Sekarang kegiatan positif apa yang bisa kita lakukan di sekolah? Contohnya di sini mengikuti upacara dengan hikmat dan disiplin, mematuhi seluruh tata tertib sekolah dengan ikhlas dan bertanggung jawab, mengikuti kegiatan belajar mengajar dan upacara sekolah dengan baik, menjaga nama baik sekolah ya, aktif dalam ekstra pramuka, palang merah remaja, dan lain sebagainya. Mengikuti pendidikan bela negara melalui pendidikan kewarganegaraan atau PPKN ya. Lalu kalau di masyarakat bagaimana? Nah, di masyarakat kegiatan positif yang bisa kita lakukan adalah melaksanakan jam wajib belajar dengan disiplin, terlibat aktif dalam kegiatan sosial di masyarakat, saling menghargai dengan baik antara warga negara Indonesia, terlibat aktif dalam kegiatan pelayanan masyarakat, ikut serta dalam mengemukakan gagasan atau ide atau pendapat untuk
kemajuan masyarakat di lingkungan kita, mengikuti setiap perlombaan 17 Agustus yang diadakan oleh panitia di sekitar lingkungan kita. Nah, ini tadi beberapa contoh dari kegiatan-kegiatan positif yang bisa kita lakukan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat untuk mengisi kemerdekaan. Adik-adik, tahukah kamu banyak kegiatan positif yang dapat dilakukan oleh pelajar di sekolah? Dengan mempelajari fenomena alam di sekitar kita, kamu akan dapat memahami apa yang sedang terjadi di sekitarmu. Sebelumnya, kamu telah membuat percobaan tentang penyubliman sebagai salah satu perubahan wujud benda karena kalor atau panas. Nah, sekarang kalian akan melakukan percobaan untuk menunjukkan perubahan wujud benda yang disebabkan oleh kalor, yaitu peristiwa pengkristalan, adik-adik. Nah, pengkristalan ini apa artinya? Pengkristalan itu ialah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat dengan proses pelepasan maupun penyerapan kalor. Nah, contoh peristiwa ini adalah terjadinya salju dan gas yang didinginkan. Nah, contoh peristiwa pengkristalan dengan penyerapan kalor adalah pada proses pembuatan garam. Garam dibuat dari air laut, kemudian diuapkan dengan sinar matahari dan di dalam petak-petak tanah hingga tersisa kristal-kristal garam. Itu proses terjadinya garam yang biasanya oleh ibu-ibu kalian digunakan untuk memasak, adik-adik. Nah, di sini adik-adik, kalian akan melakukan suatu percobaan, yaitu mengamati perubahan wujud benda. Siapkan alat dan bahannya dulu. Ya, ada 4 buah batang batu bata, ya, untuk membuat tungku, 1 buah lilin, 1 buah kaleng susu bekas, air laut atau larutan garam. Jadi kalian kalau tidak tinggal di dekat laut, ya kalian buat larutan garam. Lalu cara kerjanya bagaimana? Buatlah tungkunya dulu, adik-adik, dengan meletakkan 2 tingkat batu bata secara sejajar. Berikan ruang di tengah untuk lilin yang akan kalian nyalakan. Isi kaleng susu tadi yang kosong itu dengan air laut atau air larutan garam hingga setengah bagian. Jika tidak ada air laut tadi, larutkan 1 sendok makan garam ya dengan setengah kaleng air suhu ruangan. Letakkan kaleng susu bekas berisi air laut itu di atas tungku yang kalian buat tadi. Nah, diamkan hingga air di dalam kaleng itu mendidih dan menyusut, adik-adik. Lalu amati apa yang terjadi. Nah, sebenarnya kita itu kalau punya di laboratorium, adik-adik, itu ada kompor seperti ini ya. Ini pakai spiritus sebenarnya. Lalu nanti akan kita taruh air dari larutan garam, lalu kita panaskan seperti ini. Tapi kan ini karena kita tidak punya peralatan seperti gelas laboratorium, lalu kompor ini ya, lilin ini untuk kompor percobaan ini, maka kalian menggunakan batu bata, adik-adik. Nah, nanti ketika ini dipanaskan, air di dalam kaleng ya, di dalam kaleng susu bekas ini lama-kelamaan akan menyusut dan muncullah garam, adik-adik. Terjadi kristal-kristal garam nanti di situ. Kalau kalian panaskan semakin lama semakin menyusut dan menjadi garam. Ya, itulah proses perubahan wujud bendanya. Ya, di sini kalian akan mengetahui proses perubahan wujudnya. Nah, bahannya tadi adalah air laut. Diperlakukan dengan apa? Dipanaskan dalam kaleng bekas menggunakan lilin yang bertujuan untuk menguapkan air laut agar terbentuk garam. Nah, hasil pengamatannya apa? Saat proses pemanasan, volume airnya akan berkurang karena air lautnya akan menguap dan lama-kelamaan terdapat endapan putih atau garam. Nah, endapan putih ini semakin banyak dan volume airnya akan semakin berkurang hingga akhirnya terbentuk garam yang halus. Dari percobaan ini kita bisa simpulkan
bahwa pembuatan garam dari air laut yang dilakukan dengan cara proses penguapan dengan menggunakan pemanasan lilin menunjukkan adanya perubahan wujud dari benda gas menjadi benda padat. Tadi kan airnya menguap. Nah, uap itulah, gas itulah yang menjadi padat adik-adik. Nah, proses ini disebut dengan pengkristalan. Peristiwa mengkristal merupakan kebalikan dari menyublim. Adik-adik, sebagai generasi penerus bangsa, kamu tentu tahu bahwa pelajar itu harus berusaha untuk meningkatkan kualitas dirinya. Selain memahami ilmu pengetahuan, seorang pelajar juga harus dapat menyeimbangkan dirinya dengan kemampuan untuk memahami dan menikmati keindahan di sekitarnya. Salah satu keindahan yang dapat dinikmati adalah seni rupa. Nah, hasil karya seni rupa itu telah menjadi bagian dari peradaban manusia, termasuk nenek moyang kita. Bentuk seni rupa itu seperti seni tekstil, itu berupa batik, tenun, dan songket. Lalu ada seni anyam, seni ukir, seni keramik, seni lukis, dan seni patung. Nah, keindahan karya-karya seni rupa itu terdapat pada bentuk dan warnanya. Dengan mengenal berbagai macam karya seni rupa, kamu dapat merasakan keindahannya dengan baik. Mari kita simak bacaan berikut ini untuk memahami berbagai jenis seni rupa tanah air sejak zaman nenek moyang kita dahulu. Nah, di sini ada contohnya, gambarnya adalah seni rupa lukisan, kain tenun, dan anyaman. Yuk kita cari tahu bersama-sama adik-adik. Seni rupa daerah Indonesia. Nah, seni rupa daerah adalah seni rupa yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia. Seni rupa daerah ini dapat disebut juga seni rupa tradisional karena dikerjakan secara turun-temurun di suatu daerah. Seni rupa daerah dapat berupa seni kerajinan, seni lukis, dan seni patung. Seni kerajinan itu meliputi seni tekstil, ya, yang berupa batik, tenun, dan songket, lalu seni anyam, seni ukir, dan seni keramik. Hasil karya seni tekstil dan seni lukis itu berbentuk dua dimensi karena hanya memiliki panjang dan lebar saja. Berbeda dengan hasil karya seni anyam, seni keramik, dan seni patung yang umumnya itu tiga dimensi, jadi memiliki ukuran panjang, lebar, tinggi, atau memiliki volume. Nah, kita pelajari satu persatu ya adik-adik yuk. Yang pertama adalah seni lukis daerah. Nah, ini adalah contoh seni lukis adik-adik ya. Seni lukis adalah seni menggambarkan objek-objek berupa pemandangan alam, tumbuhan, binatang, manusia, benda alam untuk menimbulkan perasaan keindahan. Seni lukis daerah itu mengandung nilai-nilai budaya yang berkembang di suatu daerah tersebut adik-adik. Salah satu seni lukis daerah yang terkenal adalah seni lukis Kamasan dari Bali. Nah, Kamasan adalah sebuah desa di Kabupaten Klungkung yang sebagian besar penduduknya itu berprofesi sebagai pelukis. Nah, seni lukis Kamasan ini merupakan seni lukis klasik yang biasanya bertema kisah pewayangan, kehidupan bangsawan, dan dongeng binatang. Para pelukis ini menggunakan warna alam yang dicampur dengan perekat yang menempel pada kanvas. Nah, kanvas itu kan tempat untuk melukis ya adik-adik ya. Kanvas yang digunakan itu berupa kain kasar yang dicelup dengan bubur beras, lalu dijemur di bawah sinar matahari. Setelah dijemur, kain akan digosok agar permukaannya halus dan siap untuk dibuat sketsa seni rupa tanah air sejak zaman nenek moyang kita dahulu. Ini tentang seni lukis daerah adik-adik. Nah, seni lukis daerah dari Kamasan ini adalah seni lukis kaca Cirebon. Selain ini ya, selain lukisan daerah dari Kamasan ini, ada seni lukis kaca Cirebon nih adik-adik ya. Seni lukis kaca seperti ini juga merupakan seni lukis klasik yang menggunakan bahan dan teknik yang berbeda. Seni lukis kaca Cirebon ini dibuat dengan cara terbalik, yaitu menggunakan media kaca.
Sketsa dibuat pada kertas yang kemudian ditempel pada kaca, lalu dilukis bagian sebaliknya dengan menggunakan kuas. Salah satu tema khas lukis kaca Cirebon adalah wayang dan batik Cirebon dengan motif mega mendung yang dikenal. Ternyata kalau melukis tidak hanya di kanvas saja adik-adik, bisa di kaca juga ya, seperti seni lukis kaca dari Cirebon. Selanjutnya ada seni patung daerah. Nah, seni patung adalah seni membuat bentuk manusia atau binatang dengan bahan yang lunak atau bahan keras. Patung dari bahan lunak dibuat dengan teknik membentuk, sedangkan untuk patung dari bahan keras itu dibuat dengan teknik meraut atau memahat adik-adik. Salah satu contoh patung tradisional adalah patung Asmat yang dibuat oleh suku Asmat yang tinggal di Pulau Papua. Nah, masyarakat suku ini biasanya menggunakan kayu bakau untuk membuat patung adik-adik yang menjadi bentuk hubungan mereka dengan nenek moyang. Oleh karenanya, tema pemahatan pada umumnya itu tentang penghargaan kepada nenek moyang mereka. Walaupun hanya menggunakan peralatan yang sederhana seperti kapak batu, pisau dari tulang, dan paku yang dipipihkan, patung yang dihasilkan ini bernilai estetika dan religius yang sangat tinggi adik-adik. Sungguh khas loh adik-adik patung dari suku Asmat ini. Yang ketiga ada seni kriya. Nah, seni kriya ini merupakan seni kerajinan dalam membuat benda-benda pakai berdasarkan kegunaan dan keindahannya dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai jenis seni kriya dapat dijumpai loh adik-adik dalam kegiatan kita sehari-hari, seperti seni tekstil berupa batik, songket, dan tenun. Selain itu, terdapat pula seni anyam dan seni ukir. Nah, seni anyaman merupakan seni menjalin bahan berbentuk bilah atau batang dengan menggunakan pola tertentu sehingga berbentuk sebuah benda. Nah, seni anyam ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan untuk membuat wadah-wadah dengan menggunakan bahan alam yang tersedia. Bahan-bahan yang digunakan itu sangat beragam. Misalnya ada bilah bambu, rotan, lidi, akar-akaran, pelepah pisang, dan daun pandan. Nah, seni anyam ini digunakan untuk membuat tikar, keranjang, ya, bakul seperti ini, lalu kursi, dan alat rumah tangga lain. Nah, perhatikan beberapa contoh hasil seni anyaman berikut ini adik-adik. Seni ukir juga telah ada menjadi bagian kehidupan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Seni ukir ini menggunakan motif tertentu adik-adik yang memiliki makna dan keunikan tersendiri sesuai dengan budaya masyarakat. Nah, seni ukir Bali itu berhubungan dengan agama Hindu yang menghubungkan motif-motif tumbuhan, manusia, dan binatang. Ukiran Jepara atau yang ada di Jawa itu berhubungan dengan Islam dan banyak menggunakan motif tumbuhan. Jadi di masing-masing daerah pasti ada ciri khasnya masing-masing. Adik-adik, coba kalian bisa menuliskan seni kerajinan dari daerah kalian. Misalnya nih adik-adik dari Jawa Tengah, apa sih ciri-cirinya dari jenis, lalu kegunaannya, bentuknya, warnanya, motif hiasnya, bahannya, teknik pembuatannya bagaimana. Misalnya di Jawa Tengah, seni tekstilnya ada jenis batik Pekalongan ya. Lalu kegunaannya apa? Untuk benda pakai, untuk dijadikan pakaian. Ya, bentuknya apa? Kalau batik ini bentuknya ya karya seni 2 dimensi. Warnanya apa? Oh, bisa merah, hijau, ya, violet, biru, orange ya. Motifnya apa? Bisa bermotif tumbuhan dan hewan. Bahannya apa? Oh, bahannya terbuat dari kain. Nah, batik ini teknik pembuatannya dengan cara apa? Dengan cara tulis atau dengan dicap. Itu di Jawa Tengah. Nah, selain itu ada juga seni anyaman. Itu di kota Wonosobo. Nah, namanya adalah tikar mendong
mendong atau mendong ya, Wonosobo. Nah, kegunaannya apa? Ini untuk benda pakai juga. Ini ya contohnya ya, tikarnya adik-adik ya. Bisa dijadikan tikar, bisa dijadikan tas, lalu bisa dijadikan sendal juga ya adik-adik ya. Ini termasuk bisa juga karya 2 dimensi dan 3 dimensi kalau dijadikan tas. Tapi kan di sini dijadikan tikar adik-adik. Nah, warnanya itu unik-unik. Ada warna biru, merah, hijau, ungu, dan lain sebagainya. Nah, motif hiasnya biasanya seperti songket atau batik atau burik. Dari apa? Dari bambu adik-adik. Teknik pembuatannya dengan apa? Dengan dianyam. Lalu seni ukir dari Jawa Tengah itu adalah ukiran Jepara. Nah, biasanya dipakai untuk apa? Lukisan, lalu ada juga dipakai untuk almari, untuk patung, dan sebagainya adik-adik. Biasanya itu berbentuk karya 3 dimensi. Warnanya coklat seperti ini. Nah, motifnya bisa tumbuhan, bisa hewan, dan lain sebagainya. Bahan yang digunakan adalah kayu. Nah, teknik pembuatannya adalah dengan cara di carving atau diukir. Itu tadi dari Jawa Tengah. Bagaimana dengan seni kerajinan di daerah kalian masing-masing? Kalian bisa tuliskan di buku tulis kalian ya. Kalian bisa bertanya kepada orang tua kalian atau kepada guru kalian. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 7, subtema 3 pembelajaran yang kedua. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.